Ya baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, materi hari ini kita tentang perairan darat dan potensinya. Sebelum itu, saya absen dulu ya. Ahmad Farhan Zikrillah. Hadir. Aldi? Aldi? Belum ya? Alisa? Hadir, Kak. Oke. Amar? Hadir, Kak. Ananda? Hadir, Kak. Oke. Anissa? Hadir, Kak. Arini? Hadir, Kak. Bagas? Bagas? Belum ya? Kastria Ramadan? Belum. Dewi? Dewi Rahayu? Belum. Dinul? Dinul? Belum juga. April? Oke, nggak ada. Fevri? Fevri? Fikri? Fikri? Nggak ada juga. Hafifah? Hafifah? Hadir. Oke. Hafiz Fadilah? Nggak ada. Ikhlas? Hadir, Ikhlas? Kak. Ada. Kanako? Hadir, Kak. Kintan? Kintan? Belum. Marsandi Yusuf? Belum juga. Miftahul Jannah? Ada. Muhammad Yusuf? Ada juga ya. Muhammad Syahrul? Oke, belum. Muhammad Akbar? Akbar? Nggak ada. Fahrid Zilda? Nggak ada juga. Muhammad Nur? Nur Ramadan? Belum. Hadir, Kak. Oh, ada. Muhammad Rizki? Rizki? Belum ada. Muhammad Tiar? Hadir. Oke. Lagi makan, Kak. Oh, iya, iya, iya. Naira? Hadir, Kak. Nova Indra? Ada ya. Nur Khalifah? Putri? Putri Kaila? Ada. Hadir, Kak. Rahmah? Hadir, Kak. Rizky? Rizky Rivaldi? Shirley? Shirley belum ya. Sukainah? Hadir, Kak. Oke. Tengku Mu'alif? Tengku nggak ada. Vira? Vira? Ada juga. Vestalova? Vira hadir, Kak. Vira hadir. Oke. Vestalova nggak ada ya. Nadia? Hadir, Kak. Oke, baik. Sebentar ya. Nah, langsung aja ya ke materinya, yaitu kita belajar tentang perairan darat dan potensinya. Seperti itu.
Apa sudah ada ya share screen-nya? Terlihat? Sudah Kak. Sudah Kak, terlihat. Oke. Nah, perairan darat dan potensinya. Nah, di sini ada sungai ya, ada sungai, terus ada danau dan ada rawa. Nah, next. Nah, di sini sungai. Sungai itu ialah massa air tawar yang mengalir secara alamiah mengikuti alur suatu lembah sampai bermuara ke danau atau laut. Nah, di sini ada pembagian wilayah sungai. Yang pertama itu ada bagian hulu ya. Bagian hulu itu ciri-cirinya seperti yang kita lihat dengan jelas itu berbentuk huruf V. Nah, terus arusnya itu juga deras, arus sungainya, terus arah erosinya itu cenderung ke dasar sungai. Terus ada lembahnya juga curam serta ya tadi lembahnya berbentuk huruf V. Nah, yang kedua ini ada bagian tengah. Cirinya itu lembahnya itu berbentuk huruf U, yang dimana arusnya itu tidak terlalu deras ya, seperti bagian hulu. Terus erosinya itu cenderungnya itu ke samping, serta arah aliran sungai itu mulai berkelok. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada bagian hilir. Nah, dia itu juga sama, lembahnya itu berbentuk U, cuman U-nya itu U-nya lebar ya. Dan arusnya itu tidak sederas dan ini cenderung lebih tenang. Dan di sini itu biasanya itu terjadinya sedimentasi. Nah, di sini ada sungai berdasarkan sumber air. Yang pertama itu sungai yang bersumber dari mata air yang biasanya itu mempunyai ya curah hujannya itu sepanjang tahun. Terusnya itu daerah alirannya itu tertutup vegetasi yang lebat seperti itu. Nah, sebagian besarnya itu sungai di Indonesia itu sungai yang bersumber dari mata air seperti itu. Yang kedua yaitu ada sungai yang bersumber dari air hujan, yang dimana itu terdapatnya itu curah hujannya itu musiman ya, terus vegetasinya juga biasanya itu jarang sampai ada yang tidak bervegetasi. Dan jika tidak ada hujan, alirannya juga akan kering seperti itu. Nah, sungai ini tuh biasanya terdapat di Nusa Tenggara. Terus yang ketiga itu ada sungai yang bersumber dari pencairan es, yang dimana ini itu biasanya ya terdapat di daerah lintang tinggi di daerah pegunungan. Nah, biasanya itu adanya di Sungai Membrano yang dimana adanya itu di Papua. Terus ada sungai yang bersumber dari berbagai sumber air. Nah, itu sungai ini tuh campuran ya, campuran dari sungai yang air hujan dan pencairan es. Nah, ini sungai ini tuh lebih banyak terdapat di permukaan bumi. Karena apa? Karena airnya itu ya tadi bersumber dari mata air atau pencairan es gitu. Terus next. Nah, ada sungai berdasarkan arah alirannya. Oke. Saya minta Putri Kaila. Putri. Ya, silakan baca ya. Sungai berdasarkan arah alirannya. Sungai konsekuen yaitu sungai yang alirannya searah dengan lerengnya. Sungai insekuen yaitu sungai yang arah alirannya tidak teratur. Sungai subsekuen yaitu anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Sungai obsekuen yaitu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Sungai resekuen yaitu sungai subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuen.
Udah ya. Nah ya, sungai berdasarkan arah alirannya itu yang pertama ada sungai konsekuen. Sungai konsekuen itu biasanya terdapat di Sungai Progo yang dimana ada di lereng Gunung Merapi. Terus ada insekuen itu biasanya itu adanya di daerah rendah yang berupa cekungan. Terus ada sungai subsekuen itu biasanya itu terdapat ya adanya itu salah satunya Sungai Opak yang ada di lereng Merapi seperti itu. Terus ada obsekuen. Obsekuen itu biasanya sungai di bawah tanah biasanya itu di daerah Kars seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada sungai berdasarkan debit dan volumenya. Oke, saya minta Syahrul. Syahrul? Syahrul. Ya, Bu. Ya, silakan baca ya. Ya, Bu. Sungai berdasarkan debit dan volumenya. Sungai permanen. Sungai permanen adalah sungai yang debit airnya tetap sepanjang tahun. Contoh sungai permanen adalah sungai-sungai yang ada di Kalimantan, Sungai Kapuas, Sungai Sumatera, Sungai Musi ya. Sungai periodik. Sungai periodik adalah sungai yang apabila musim penghujan debit atau jumlah air yang banyak, namun saat kemarau debit airnya berkurang. Contoh sungai ini adalah sungai-sungai yang ada di Jawa, yakni Begawan Solo, Sungai Perogo, dan lain sebagainya. Sungai episodik. Sungai episodik merupakan sungai yang apabila musim penghujan airnya banyak, namun apabila musim kemarau kering. Contohnya adalah Sungai Batanghari di Sumatera. Sungai Ephemeral. Sungai Ephemeral merupakan sungai yang apabila musim penghujan ada airnya dalam jumlah yang sedikit. Oke, Terima kasih. sama-sama. Ya, di sini ada sungai Siap. berdasarkan debit dan volumenya. Sungai permanen ya, itu ada debit airnya menetap gitu sepanjang tahun. Terus sungai periodik itu apabila musim hujan itu lebat, maksudnya itu banyak, namun saat kemarau itu berkurang. Nah, di sini ada sungai episodik itu sungainya itu apabila musim penghujan itu banyak, tapi kalau misalkan musim kemarau itu kering, kayak gitu. Nah, di sini ada sungai berdasarkan kestabilan kondisi air. Yang pertama ada sungai perennial. Bisa dilihat ya gambarnya. Sungai perennial itu yang dimana sungai yang kondisi airnya itu stabil atau permanen. Nah, di sini tuh biasanya adanya itu di Sumatera, di Kalimantan, dan Papua. Terus ada sungai intermittent atau episodik yang biasanya itu hanya ada pada musim penghujan. Kalau misalkan kemarau itu dia cenderung lebih kering gitu. Terus ada sungai ephemeral yang dimana sungainya itu hanya berair pada musim hujan. Contohnya itu di Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara. Nah, di sini ada pola aliran sungai. Yang pertama yaitu pola aliran sungai dendritik yang dimana sungainya itu berbentuk cabang pohon ya yang tidak teratur seperti itu. Terusnya itu biasanya terdapat di area atau di daerah yang memiliki jenis batuan dengan topografi dataran. Terus ada rektangular. Rektangular yaitu pola aliran sungai induk ya dengan anak-anaknya itu membelah dan pola aliran ini tuh biasanya terdapat di daerah patahan atau rekahan. Nah, terus ada pola alirannya itu trellis yang dimana sungainya itu percabangan ya dengan anak sungai. Nih, seperti itu. Biasanya itu sungainya itu contohnya itu ya, salah satunya itu ada di Sungai Cikapundung yang terbelokkan karena oleh patahan lembang. Terus ada pola aliran sungai radial yang itu radial itu menyebar ya. Biasanya itu berasal dari puncak gunung yang berbentuk kerucut. Nah, biasanya itu adanya itu di lereng Gunung Merapi. Terus ada pola sentripetal yang dimana
polanya itu memusat, sungai yang anak-anaknya itu memusat pada satu induk sungai. Biasanya itu terdapatnya itu di Sungai Citarum ya. Terus ada pola anular, yang dimana pola ini tuh biasanya terdapat pada daerah bentukan kubah atau dom ya, yang tekstur batuannya itu berselang seperti gitu. Terus ada multibasinal, maaf ya kalau misalkan kurang kebaca. Pola alirannya itu yaitu bercabang. Anak sungai tidak bermuara ke sungai utama, tetapi hilang ke bawah permukaan tanah. Nah, biasanya itu pola ini tuh adanya di daerah Kars. Terus ada pola paralel atau sejajar. Itu cirinya itu antara sungai dan sungai utamanya itu hampir sejajar dan membentuk sudut ya, sudut yang lancip kayak gitu. Biasanya itu pola ini tuh terdapat pada lereng yang terkontrol oleh struktur batuan seperti lipatan dan patahan. Nah, di sini ada manfaat sungai bagi kehidupan. Oke. Saya minta Nadia. Nadia? Nadia. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Ya udah. Yang baca Castria Ramadan. Manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menampung dan mengalirkan air hujan. Yang kedua, pembangkit listrik. Yang ketiga, pusat dari ekosistem. Keempat, sumber mata pencaharian. Kelima, sebagai tempat wisata. Keenam, sumber air kehidupan. Ketujuh dan terakhir, pencegah banjir. Ya, Sama-sama. kasih. Ini bisa dilihat ya, di sini ada manfaat sungai itu yang penting bagi kehidupan manusia. Oke, next. Di sini ada kedua ya, yang kedua itu danau. Danau itu merupakan sebuah cekungan yang dimana secara alamiah yang terisi oleh massa air dalam jumlah yang relatif besar. Nah, di sini ada danau berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama itu ada danau tektonik yang dimana prosesnya itu akibat gerakan tektonik yang berupa cekungan. Ya, biasanya itu adanya itu di Poso, danau Poso. Nah, terus ada danau tektovulkanik. Ya, yang berbentuk dari hasil letusan gunung api yang kalderanya itu terisi oleh air akibat lubang kepundannya tersumbat. Ya, biasanya itu ada di Gunung Rinjani, terus Danau Gunung Galunggung seperti itu. Terus ada, oh iya, salah maaf ya. Kalau misalkan tektovulkanik itu berbentuk akibat gabungan proses tekto dan vulkanik. Nah, itu biasanya itu Danau Toba. Terus ada danau vulkanik yang tadi ya, akibat hasil dari letusan gunung api yang menyebabkan kalderanya itu terisi oleh air. Nah, biasanya itu ada di Gunung Rinjani. Terus ada Danau Kars yang dimana terdapat di daerah Kapur. Diakibatkan oleh pelarutan batu kapur ya, sehingga membentuk cekungan. Biasanya itu adanya di Biak Danau Dolina di Biak, Papua. Ini bisa dilihat ya. Terus ada Danau Ladam, yang dimana terbentuk itu akibat dari pemotongan minder sungai karena terjadinya pengalihan aliran sungai. Ya, biasanya danau ini juga disebut dengan Danau Kalimati gitu. Terus ada danau glasial ya, yang terbentuk karena adanya pencairan es gitu. Contohnya biasanya ada di danau yang ada di Papua, danau apa ya? Danau ya SP gitu, pokoknya di Papua. Terus di sini ada
danau bendungan ya, yang dimana itu danau bendungan ini itu buatan manusia yang sengaja dibuat itu untuk membendung aliran sungai. Biasanya ada di waduk Jatiluhur contohnya. Terus ada danau sisa galian yang dimana sisa dari galian ya, galian bahan tambang seperti timah itu ya. Biasanya itu danaunya itu terkaulin di Belitung. Nah, di sini ada manfaat danau bagi manusia. Oke, saya minta Vira. Vira? Vira, nggak ada ya? Oke, saya minta Ahmad Farhan. Vira ada, Kak. Iya, ada, Kak. Oh, ada. Udah ganti Farhan aja ya. Ada. Farhan? Danau bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup flora dan fauna. Kedua, sebagai sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat. 3. Sebagai sumber listrik. 4. Sebagai sarana rekreasi dan yang kelima sebagai sarana edukasi. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, bisa dilihat ya, di sini ada manfaat danau bagi kehidupan manusia. Bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya, sini ada rawa. Rawa itu adalah tanah basah yang selalu digenangi air secara alami karena sistem drainasenya itu yang lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Nah, di sini ada karakteristik rawa. Antara lain, oke, saya minta baca. Bentar ya. Amar. Ya, Amar? Kak. Karakteristik Ya, rawa silakan. antara lain 1, air rawa adalah air asamnya air tawar pantai sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. 3, pada saat air laut pasang, permukaan rawa saat air surut daerah ini kering. 4, rawa di tepi pantai banyak ditumbuhi oleh pohon bakau, sedangkan yang ada di daerah pedalaman banyak ditumbuhi palem nipah atau sejenis palem. 5, kadar keasaman airnya tinggi. 6, airnya tidak dapat diminum. 7, dasar rawa terdapat tanah gambut. Gambut. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada karakteristik rawa ya, bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, di sini ada manfaat rawa. Oke, biar nggak ngantuk ya. Saya minta sebentar. Tiar. Ya Kak, ya Tiar, manfaat baca ya. rawa. 1. Persawahan pasang surut, baik di Kalimantan maupun di pantai timur Pulau Sumatera. Rawa banyak dijadikan sebagai wilayah persawahan pasang surut. 2. Menghasilkan kayu. Di daerah pedalaman Kalimantan dan pantai timur Sumatera, rawa banyak menghasilkan kayu seperti bakau, ulin, meranti, dan sebagainya. 3. Menghasilkan nipah dan rumbia. Nipah dan rumbia banyak terdapat di rawa-rawa pantai. Daunnya digunakan sebagai atap rumah oleh penduduk setempat. 4. Wilayah permukiman. Di daerah Kalimantan dan pantai timur Pulau Sumatera, daerah rawannya banyak dijadikan sebagai wilayah permukiman. Wilayah ini dihuni oleh penduduk setempat dan transmigran dari Jawa, Bali, dan Lombok. 5. Perikanan. Di daerah-daerah rawa air tawar banyak terdapat ikan payau dan penduduk untuk memelihara ikan bandeng. Adapun di daerah rawa air asin, pohon bakau menjadi tempat bersarangnya kepiting dan udang. Oke, Kak. Ya, oke, baik. Ini ya, tadi perairan darat serta potensinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini?
Bagaimana? Saya Kak mau tanya, Ya, Rahma, kalau kenapa? misalnya perairan darat tercemar, dampaknya bagi lingkungan apa Kak? Perairan darat ya bisa tercemar itu biasanya ya eh, krisis air bersih kayak gitu, terus juga mengancam sumber ya air khususnya untuk minum, terus bisa menyebabkan penyakit ya jika dikonsumsi kayak gitu. Ya, cukup Kak, terima Bagaimana? kasih. Sama-sama. Ada lagi? Siapa dulu? Ayo. Aku dulu deh. Aku dulu. Ya udah, ayo Naira. Kan umumnya danau itu air tawar ya Kak. Tapi ada juga danau yang berisi air Ya. asin. Nah, kok bisa kayak gitu sih Kak? Biasanya itu ya disebabkan karena tidak adanya pelepasan air ya, khususnya itu ke laut. Sehingga material yang ada di dalamnya, khususnya garam itu mengumpul di danau itu. Nah, sedangkan penguapannya itu yang relatif tinggi. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ada danau yang airnya itu tawar dan ada yang airnya asin seperti itu. Gimana? Makasih Kak. Iya. Yuk, siapa lagi tadi? Ya, Oh iya, kenapa Hanako. air rawa bersifat asam? Nah, ya tadi kan eh, agak menyerempet gitu ya dari pertanyaannya Naira. Kenapa air rawa itu bersifat asam? Karena biasanya itu adanya pembusukan yang terjadi itu sangat sangat lambat gitu sehingga air di rawanya itu banyak tergenang gitu sisa tanaman yang mati. Nah, itu yang menyebabkan bisa ya airnya itu bersifat asam gitu. Dan kondisi yang asam itu bisa membuat air dan tanahnya itu menjadi rendah nutrisi dan tidak cocok untuk dikembangkan eh, tidak cocok untuk kebanyakan tanaman, tapi ada beberapa jenis gitu, ada beberapa jenis tanaman yang bisa bertahan hidup di rawa karena uh, mereka itu apa ya bisa mentolerir gitu kondisi yang asam. Nah biasanya itu contohnya lumut udah pasti, terus ada beberapa pohon cemara seperti itu. Jadi tergantung tergantung kondisinya kayak gitu. Oh ya, baik Kak, mengerti. Oke. Ya. Terus siapa lagi? Saya Kak. Kan Oh sungai iya. berdasarkan sumber airnya itu ada 4. Coba Kak jawabkan di antaranya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan sungai hujan itu udah pasti jika tidak ada hujan itu maka sungai itu akan mengering. Kalau misalkan sungai yang glasial itu udah dijelasin bahwa sungainya itu airnya itu berasal dari es atau salju yang mencair. Nah, terus ada sungai campuran itu gabungan dari proses presipitasi atau air hujan dan pencairan es. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana? Oh iya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Kesimpulan materi hari ini, coba bentar ya. Kintan. Kintan? Iya Kak. Ya, ayo kesimpulannya apa?
Bagaimana? Intan. Nggak ada ya? Oke, baik. Coba Ikhlas. Ya Kak? Yuk, kesimpulannya apa? Dalam materi hari ini itu ada bermacam-macam ada bermacam-macam jenis perairan darat. Ada sungai, rawa, dan danau. Terus sungai itu juga ada banyak jenisnya yang berdasarkan sumber air, sumber aliran, atau volumenya. Oke. Stop. Makasih. Saya minta Syahrul dong. Syahrul. Syahrul. Tidur kali ini. Syahrul. Ya, nggak ada nih orangnya kemana ya? Ya udah deh. Terima kasih ya. Nanti tugasnya saya share ke grup ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya.